Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah ya bertemu kembali di sini ibu-ibu, bapaknya Pak Hanapi. Alhamdulillah masih ada bapaknya, masih semangat ya Pak Hanapi. Malam hari ini kita melanjutkan sekarang bergabung di RGS 12 ya, di Bimbel 12. Sebelum kita melanjutkan untuk pembahasan soal-soal UP, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Ilmi. Silakan Pak Ilmi. Baik, terima kasih Bu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya tetap diberikan kesehatan, kemudian kemudahan dalam segala urusan, dan tentunya dikabulkan hajatnya untuk bisa lulus UP ya Bapak Ibu. Amin, amin, Ya, insya Allah apa yang Bapak Ibu usahakan malam hari ini itu tidak akan sia-sia ya. Jadi memang kita itu butuh banyak belajar. Karena apa? Karena ya terus terang saja biasanya itu kita sudah lupa dengan pembelajaran yang dulu kita dapat dari S1 ya. Di S1 itu sudah pernah, tapi biasanya itu kita lupa dengan pembelajaran yang dulu ya, karena saking lamanya mengajar sehingga teori-teori itu terlupakan ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, saya izin share screen untuk materi pada malam hari ini. Nah, ini untuk materi pada malam hari ini Bapak Ibu ya. Jadi di angkatan 11 kemarin kita sudah belajar teori belajar dan teori perkembangan ya untuk yang pedagogiknya. Lah, pada malam hari ini kita akan belajar tentang penilaian pembelajaran ya. Ini sudah kita lakukan pas waktu PPG ya. Biasanya penilaian pembelajaran itu ada berapa Bapak Ibu? Ada 4 ya Pak? Ada yang tahu? Ada 4. Kalau nggak salah sih. Ada 4. Ada 3 ya Bapak Ibu ya. Oh, kelebihan. Di penilaian Ya, itu Pak ada ya. 3 sebenarnya ya. Ya, Nah, ini sikap prinsip-prinsipnya pengetahuan ya. dulu. Prinsipnya itu harus objektif. Objektif itu artinya berbasis pada standar, tidak boleh subjektif. Jadi karena ini anak orang kaya, kemudian kita beri nilai tinggi itu tidak boleh ya. Jadi kita itu berdasarkan dari hasil anak-anak itu yang kita nilai ya. Jadi objektif, harus objektif. Kemudian terpadu. Terpadu itu artinya terencana, menyatu dengan kegiatan pembelajaran dan berkesinambungan. Ini prinsipnya. Kemudian holistik. Holistik itu mencakup semua aspek, yaitu aspek kognitif. Kognitif itu apa Bapak Ibu? Pengetahuan. Kemudian afektif itu sikap. Kemudian ada psikomotor yaitu Keterampilan. Jadi kita itu penilaiannya harus menyeluruh, yaitu 3 ranah tadi itu harus kita nilai semua ya. Kemudian ekonomis. Ekonomis itu artinya efisien dan efektif ya. Kemudian ada lagi transparan. Transparan itu artinya dapat diakses semua pihak ya. Jadi semua pihak itu bisa mengakses penilaian yang kita lakukan. Jadi tidak ditutup-tutupi ya, transparan. Valid. Ini prinsip yang ke-6. Valid yaitu mampu mengukur kompetensi hasil belajar. Terus yang ke-7 yaitu beracuan kriteria didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi. Jadi harus bisa menilai KD-nya ya. KD-nya itu apa di situ ya.
Kemudian akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan. Yang ke-9 yaitu Tadi edukatif, katanya itu besok ngubungin lagi apa langsung ke sini? mendidik dan memotivasi ya. Nah ini. Nah, yang terpenting ini Bapak Ibu ya, yang terpenting itu penilaian ada 3 ya. Ini sudah tahu semua sebenarnya ya. Jadi penilaian otentik itu meliputi ranah sikap, yaitu afektif, keterampilan, psikomotor, pengetahuan Kognitif. kognitif ya. Lah ini ada instrumennya sendiri-sendiri ya. Ada instrumennya sendiri-sendiri. Penilaian sikap itu dinilai dengan apa Bapak Ibu caranya? Observasi. Dengan cara observasi. Jadi kalau kita nilai sikap anak-anak itu yang pertama pakai observasi. Instrumennya namanya lembar observasi. Maksudnya alatnya ya. Caranya itu dengan observasi, kemudian alatnya pakai lembar observasi. Ini penilaian sikap atau disebut dengan afektif ya. Kemudian yang kedua yaitu dengan cara wawancara. Dengan wawancara itu dapat kita ketahui sikap dari anak tersebut ya. Kemudian ada catatan anekdot dan kejadian. Jadi catatan anekdot itu catatan singkat yang menjelaskan perilaku anak ya. Ini. Kemudian yang selanjutnya yang keempat apa Bapak Ibu? Penilaian diri. Jadi anak itu diberikan lembaran gitu ya, lembar penilaian diri, disuruh menilai dirinya sendiri. Kelemahannya dia itu apa, kelebihannya apa, itu disuruh nilai sendiri. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir yaitu penilaian antar teman. Nah, penilaian antar teman ini juga termasuk ke dalam penilaian sikap ya. Jadi teman yang satu menilai teman yang lainnya ya, saling menilai. Nah, ini nanti ada di soal Bapak Ibu, ditanyakan di soal ya, penilaian sikap itu menggunakan apa saja nanti gitu ya. Itu ada di soal nanti ya. Kemudian penilaian pengetahuan. Jelas kalau kita menilai pengetahuan anak itu pakai apa Bapak Ibu? Tes tertulis. Tes tertulis dan tes tertulis, tes lisan dan penugasan. Tes tertulis itu ada pilihan ganda, ada isian, ada jawaban singkat, ada benar salah, ada menjodohkan ya, ada uraian dan lain sebagainya ya Bapak Ibu ya. Ini untuk menilai pengetahuan anak. Kalau yang atas tadi untuk menilai sikap ya. Sekarang pengetahuan anak atau disebut dengan kognitif ya. Kemudian ada tes lisan. Ini tes lisan itu kalau kita kurang percaya dengan tes tertulis. Ya, wah kalau tertulis ini biasanya mencontek anak-anak ini. Biar tahu satu persatu ditanya saja langsung ya. Apa yang dimaksud dengan peredaran darah kecil? Nah, misalkan ya. Nah, itu akan lebih valid ya. Jadi anak ini bisa atau enggak itu kelihatan sekali ya. Ini tes lisan untuk mengetahui pengetahuan anak ya. Kemudian yang ketiga yaitu psikomotor atau penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan itu dilakukan dengan cara apa Bapak Ibu? Penilaian kinerja. Penilaian kinerja, yaitu menilai aktivitas anak tersebut ya. Nah, penilaian kinerja itu terbagi menjadi 2, yaitu ada produk dan praktik. ada praktik. Ya, produk itu penilaian kinerja yang menekankan pada produk. Ya, biasanya kan kita suruh membuat apa gitu kan ya. Hasilnya Pak ya. Produknya yang dinilai. Ya. Kemudian kalau yang dinilai itu prosesnya, itu namanya penilaian praktik. Jadi penilaian kinerja itu terdiri dari 2, yaitu penilaian produk, ini menekankan pada produknya. Kalau penilaian praktek itu pada prosesnya ya, prosesnya dia mempraktekkan sesuatu itu ya. Nah, selanjutnya dengan apa Bapak Ibu kita menilai keterampilan anak?
Dengan Proyek. proyek. Biasanya PJBL kan itu biasanya. Ya. Itu biasanya proyek anak-anak disuruh menjangkau. Ini ciri khasnya apa? Yaitu ada periodenya, ada waktunya. Suruh mencangkok gitu 1 bulan, ya kan? Waktunya. Kemudian disuruh, apalagi Bapak Ibu? Kira-kira yang pernah Bapak Ibu lakukan, anak-anak disuruh proyek itu? Membuat peta. Membuat peta, ya. Terus membuat apa lagi kira-kira? Nah itu ya, ini termasuk proyek. Jadi tidak bisa diselesaikan biasanya itu dalam waktu yang singkat. Tapi butuh waktu tertentu atau butuh periode tertentu. Ini penilaian keterampilan ya. Selanjutnya dengan apa Bapak Ibu? Portofolio. Portofolio itu kumpulan karya anak-anak ya. Jadi itu kata kuncinya, kumpulan karya anak-anak. Itu portofolio ya. Nah, jenis-jenis penilaian atau evaluasi, ada evaluasi diagnostik. Namanya saja diagnostik, mendiagnosa ya. Mendiagnosa kelemahan siswa dan penyebabnya. Kemudian evaluasi selektif itu digunakan untuk memilih siswa yang paling tepat. Anak ini masuk IPA atau IPS kan gitu ya biasanya dulu kita ya diseleksi kan ya. Nah, itu namanya evaluasi selektif. Kemudian ada menempatkan siswa dari program pendidikan. Nah, kemudian ada formatif. Namanya saja formatif, yaitu memperbaiki, meningkatkan proses belajar. Kalau sumatif itu biasanya di akhir, ya. Ya, jadi evaluasi yang dilakukan di akhir semester, ya. Itu untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar. Jadi bedanya apa, Pak, antara formatif dengan sumatif? Kalau formatif itu untuk memperbaiki, ya, atau meningkatkan proses belajar, sedangkan sumatif itu untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa, ya. Ini biasanya formatif itu ulangan harian itu ya, Bapak Ibu ya. Iya, Pak. Nah, kalau sumatif itu biasanya itu ya ulangan semester, tengah semester itu ya. Oke, sekarang kita langsung ke soalnya saja. Ya, silakan. Ada yang baca. Silakan Bu Susi ditunjuk. Ya, ditunjuk salah satu yang bagian membaca. Ya, silakan Ibu Wahyu membaca nomor 1. Seorang guru ingin mengetahui sikap reaksi siswa terhadap peristiwa tsunami di Aceh yang diputar dari VCD. Cara penilaian yang paling tepat untuk mengukur reaksi emosi anak adalah A. Pengamatan langsung, B. Wawancara, C. Angket, D. Kuesioner, E. Tes tulis. Sikap atau reaksi? Sikap kan ini, menilai sikap tadi dengan apa saja Bapak Ibu? Pengamatan langsung. Pengamatan langsung bisa, Wawancara bisa. ya. Kalau kuesioner itu? Pengetahuan. Pengetahuan, Pak. Oke, sekarang kita lihat apakah di wawancara anak-anak itu untuk mengetahui reaksinya? Sebetulnya pengamatan langsung. Reaksi, kalau kita sikap, mengetahui pengamatan. reaksi anak, ya, kalau kita pengen mengetahui reaksi anak itu, ya kita lihat kan ya, Iya, benar. anak itu sedih atau enggak ketika lihat peristiwa tsunami, menangis atau enggak, itu kan masa dengan wawancara ya. Lebih tepatnya adalah dengan pengamatan Langsung. atau disebut apa tadi, Observasi. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi di soal itu kita tentukan dulu. Ini termasuk ranah apa? Oh, ranah sikap, ranah afektif. Berarti nanti kita cari saja kalau ranah sikap ya tadi. Nah, dengan observasi, dengan wawancara, catatan anekdot, penilaian diri, penilaian teman ya. Jadi kita lihat tuh ya, ranahnya dulu. Ini masuk pengetahuan ataukah sikap ataukah keterampilan. Oke, lanjut berikutnya yang nomor 2. Silakan.
Ya. Nomor 2, Ibu Suepah. Silakan. Masih. Terdapat indikator pencapaian kompetensi, mengidentifikasi pemanfaatan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan masyarakat di sekitar lingkungan tempat tinggal. Jenis instrumen penilaian relevan untuk mengukur indikator adalah A. Observasi, B. Portofolio, C. Uji petik produk, D. Tes tertulis, E. Proyek. D. Tes tertulis. Tes tertulis. Ini termasuk ranah apa Bapak Ibu? Pengetahuan, Pak. Ranah Pengetahuan. pengetahuan. Mengidentifikasi ini kan masuk C berapa itu kalau kita? C4. C4. C2. C2, Pak. Kalau C4 ketinggian ya. C2. Mengidentifikasi itu C2 ya. Iya, Pak. Iya. C2, Pak. Mengidentifikasi. Mengidentifikasi C berapa kira-kira? C2. C2 ya. Nah, termasuk pengetahuan ataukah sikap ataukah yang lainnya? Pengetahuan. Pengetahuan, Pak. Pengetahuan. Lah, pengetahuan tadi dinilai dengan apa saja Bapak Ibu? Tes tertulis. Tes lisan. Dan Uraian. tugasan. Pilihan ganda. Pilihan ganda. Penugasan, iya. Ya. Jadi gini Bapak Ibu, ternyata Bapak Ibu di sini belum menguasai untuk KKO ya. Jadi KKO yang sering keluar itu harus diperhatikan Bapak Ibu. Identifikasi itu ada di C1 Bapak Ibu. Masih mengingat itu ya. Tadi C2 ya. Kalau C2 itu sudah menjelaskan. Ya, menjelaskan itu C2 ya. Kalau identifikasi terus menyebutkan itu masih C1. Ya, kalau C3 itu apa Bapak Ibu? Kira-kira Menerapkan. menentukan ya. Terus mendemonstrasikan ya. Membuktikan itu C3. Kalau C4 itu menganalisis, memerinci, menelaah, memecahkan, menguraikan itu C4. Ya. Jadi, jangan lupa Bapak Ibu ya. Iya, Pak. Sebalik. Ini tadi kok sebenarnya saya kecoh saja ya. Tadi ternyata pilihnya C2. 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 Oke ya. C4 juga. Jadi C4 itu tadi yang menganalisis. Kalau mengidentifikasi C1. C1 ya, Pak. Masih C1. Karena ini pengetahuan, maka yang relevan ya pakai tes tertulis. Pengetahuan itu tadi kan tes tertulis sama tes sama penugasan. Kalau yang observasi ini apa Bapak Ibu? Sikap ya. Ya, portofolio ini Keterampilan. Produk juga Keterampilan. Proyek juga keterampilan. Sudah paham semua berarti ya. Oke, lanjut nomor 3 silakan. Nomor 3, Ibu Lilis. Ayo silakan Bu Lilis. Baik Bu, terima kasih. Pada RPP tertulis indikator peserta didik mampu memperkenalkan diri sendiri dan orang lain. Bentuk penilaian yang paling tepat adalah A. Penilaian portofolio, B. Penilaian proyek, C. Tes pemahaman, D. Penilaian kinerja, E. Tes lisan. E. Tes lisan. Tes lisan. Tes lisan. Bapak Ibu coba dilihat indikatornya. Mampu memperkenalkan ini masa KKO pengetahuan Bapak Ibu memperkenalkan. Memperkenalkan itu KKO keterampilan untuk memperkenalkan diri. Maka keterampilan dinilai dengan apa?
bisa dengan Portofolio, bisa dengan proyek, bisa dengan penilaian kinerja. kinerja. Kira-kira yang mana yang cocok? Ini kan mesti prosesnya yang dinilai ya. Iya, prosesnya. Proses Kinerja ya, Pak? dalam memperkenalkan diri. Maka yang cocok apa? Apakah kumpulan karya-karya? Tidak. Tidak. Penilaian Apakah ini kinerja. termasuk proyek? Tidak. Maka yang cocok. Penilaian Penilaian kinerja. Nah, terkecoh ke tes lisan ternyata ya. Benar, Pak. Benar. Salah. Penilaian Lihat tahunya Bapak kinerja. Ibu, memperkenalkan itu keterampilan ya. Sama. Memperkenalkan, mendemonstrasikan. Nah, tapi kadang-kadang ya juga masuk pengetahuan ya kalau mendemonstrasikan ya. Nah, oke, lanjut berikutnya yang nomor 4. Silakan. Ya, nomor 4 Ibu Yunida. Silakan. Seorang guru hendak menilai kelebihan dan kelemahan siswa dalam menghargai perbedaan di kelasnya. Untuk menilai hal tersebut, instrumen yang dapat digunakan guru adalah A. Lembar observasi, B. skala sikap, C. Lembar penilaian diri, D. Lembar penilaian antar teman. Dalam menghargai perbedaan. Kelemahan dan kelebihan. Antara C dan D nih, Kak. Lembar penilaian teman. Lembar penilaian diri, Pak. Penilaian diri antar teman. Dalam menghargai perbedaan di kelasnya. Tidak menilai kelebihan dan kelemahan siswa dalam menghargai perbedaan. Jadi ini yang dinilai itu siswanya ataukah siswa menilai teman? Siswa menilai teman, Pak. Siswa menilai teman, Pak, karena menghargai perbedaan di kelasnya. Gitu. Siswa menilai teman. Jadi gini Bapak Ibu, coba dilihat kata-katanya. Seorang guru hendak menilai kelebihan dan kelemahan. Jadi guru itu pengen melihat anak ini bisa menghargai perbedaan pendapat apa enggak. Bukan siswanya itu menilai temannya loh ya. Berarti penilaian diri lah ya, Pak. Penilaian diri, Pak. Ya, penilaian. Jadi kelebihan dan kekurangan anak ini itu diberikan nanti lembar penilaian diri. Bisa menghargai temannya apa enggak gitu kan. Nah, bukan menilai temannya ini ya, bukan saling menilai, tapi ini menilai dirinya sendiri. Jadi cocok penilaian diri. Ini kata kuncinya di sini, kelebihan dan kelemahan. Ya, kelebihan dan kelemahan. Kalau yang antar teman itu saling menilai antar teman ya. Nah, ini kelebihan dan kekurangan ya. Cuman tadi di situ kan enggak ada kelebihan dan kekurangan dirinya sendiri ya, benar, Pak. Mungkin bengongnya di situ Bapak Ibu ya, bengongnya di situ. Tapi di sini bukan menilai temannya. Jadi guru itu pengen melihat sikap anak ini terhadap perbedaan. Akhirnya anak itu diberikan lembar penilaian di diri. Ayo, ini saya kasih lembar penilaian diri, tolong diisi ya. Nah, isinya itu nanti di situ tentang perbedaan-perbedaan yang ada di kelas. Kira-kira anak itu pilih yang mana gitu. Nah, jadi bukan saling menilai ini ya. Gitu. Jadi jawabannya adalah C. Udah berapa tadi yang terkecoh ini ya? Oke, lanjut berikutnya. Nomor 5. Ya, nomor 5. Silakan Pak Hanafi. Silakan. Ya, Bu. Apa itu? Pak Tanu memberikan tugas kepada Riko untuk mendeklamasikan puisi. Puisi tersebut, puisi tersebut dibacakan dengan penuh penghayatan, mulai dari gerak tangan, gerak tubuh, dan mimik wajahnya. Untuk penilaian deklamasi puisi,
Produk. Produk. Unjuk kerja. Singkat. Pak Danu melaksanakan penilaian A. Produk, tes tertulis, unjuk kerja, portofolio, observasi. Pak Danu, berarti unjuk kerja. kali ya. Unjuk kerja. Puisi. Reklamasi ini kan mempraktekkan kan ya. Keterampilan. Iya, mempraktekkan puisi itu kan ya. Nah, Unjuk kerja, kita Pak. termasuk yang mana ini kira-kira? Unjuk Termasuk kerja. Observasi tak mungkin. sikap ataukah pengetahuan ataukah keterampilan? Keterampilan. Keterampilan. Dan kalau memang keterampilan, maka di sini yang pilihan kita adalah jatuh ke Produk. Produk. Unjuk kerja. Observasi. Portofolio. ini untuk keterampilan. Sekarang kita lihat yang dinilai itu prosesnya, apakah produknya atau kumpulan karya-karya. Prosesnya. Prosesnya, Pak. Proses dalam membacakannya itu ya. Iya, Ya. dari Maka di dari sini unjuk Kerja. Unjuk kerja. unjuk kerja itu sama dengan praktik ya, Bapak Ibu ya. Iya. Nah, paham ya Bapak Ibu ya? Insya Allah, Ini Pak. sangat-sangat menentukan. Jadi Bapak Ibu tentukan dulu satu, termasuk ranah apa? Ranah sikap, pengetahuan, ataukah keterampilan. Baru ke caranya ya. Kalau sikap caranya dengan apa tadi? Dengan observasi kan gitu ya. Oke, yang nomor 6 silakan. Silakan nomor 6. Ya, nomor 6. Ibu Yulianis. Silakan Ibu Yulianis. Ya Bu, makasih. Pak Salman adalah guru kelas 5 SD. Hari ini Pak Salman akan memberikan tugas kepada siswa untuk membuat peta di kertas gambar ukuran A3. Sesuai dengan apa yang ditugaskan kemarin, Pak Salman akan menilai hasil dari menggambar peta dengan kriteria estetika dan kualitas teknis. Maka Pak Salman melaksanakan penilaian A. Unjuk kerja, B. Portofolio, C. Produk, D. Tes tertulis, E. Observasi. Produk. 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 Ini yang dinilai produknya ya, karena Produk, iya Pak, produknya. kriterianya estetika, keindahannya gimana ya. Terus kualitasnya gimana ya, maka di sini masuknya ke produk. Ya, Yang produk. dinilai juga keterampilan Bapak Ibu ya. Jadi kita membuat peta ini kan keterampilan, dan nanti tinggal kita pilih ini termasuk apa ya di sini. Oh, ternyata kriterianya estetika, berarti ini yang dinilai adalah produknya ya. Oke, lanjut berikutnya yang nomor 7. Silakan. Nomor 7, Ibu Ina. Silakan. Bu. Warga Desa Sukamaju tiap minggu sekali selalu melaksanakan kerja bakti membersihkan lingkungan. Pak Taro adalah guru di SD Negeri Sukamaju dan akan menugaskan kepada murid-muridnya kelas 6 untuk melakukan pengamatan kegiatan warga tiap hari Minggu selama 1 bulan. Murid-murid meneliti apakah pada hari Minggu ada kegiatan kerja bakti, berapa orang yang ikut kerja bakti di Minggu 1, 2, 3, 4, mencatat mengapa ada warga yang tidak ikut kerja bakti. Setelah 1 bulan, hasil pengamatan tersebut dikumpulkan ke Pak Taro. Penilaian apakah yang sesuai dengan studi kasus tersebut? A. Unjuk kerja, B. Portofolio, C. Produk, D. Proyek, E. Observasi. D. Proyek. D. Proyek. Kenapa kok pilih proyek Bapak Ibu? Karena ada Karena menyelesaikannya dalam waktu tertentu. Dalam waktu yang agak panjang. Waktunya agak panjang ya. Mm-mm. Ada Iya, rentang Pak, waktu proyek, ya. Pak. Ada periode waktunya. Ada periode waktunya, jadi proyek, betul. Seperti ini Bapak Ibu contohnya ya, contoh penilaian proyek itu seperti ini. Maka saya tadi kan harus diberi materi dulu baru bisa jawab ya, seperti ini ya. Jadi ini ada rentang waktu, minggu pertama, minggu kedua, enggak mungkin bisa selesai 1 hari ya. Oke, lanjut berikutnya.
Nomor 8. Silakan Ibu Relawati. Silakan Ibu. Ya. Kumpulan hasil karya seorang peserta didik sebagai hasil pelaksanaan tugas kinerja yang ditentukan oleh guru atau peserta didik bersama guru sebagai bagian dari usaha mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi yang ditentukan dalam kurikulum adalah pengertian dari penilaian. A. Unjuk kerja, B. Portofolio, C. Produk, D. Proyek, E. Observasi. Portofolio. Portofolio. Portofolio karena kumpulan hasil Kumpulan. karya. Karya. Kumpulan hasil karya itu namanya Portofolio. Sudah dikumpulin portofolio anak-anak Bapak Ibu? Belum, Pak. Oke, lanjut berikutnya. Lanjutnya, silakan Ibu Idawati. Pak Sugeng telah melaksanakan pembelajaran IPA dan Pak Sugeng akan melaksanakan tes formatif berupa tes tulis untuk murid-muridnya. Pak Sugeng ingin tes tersebut dijawab oleh siswa dengan hasil pemikiran sendiri dan dapat mengembangkan jawaban dari soal yang diberikan. Tes yang diberikan Pak Sugeng adalah tes A. Pilihan ganda, B. Wawancara, C. Unjuk kerja, D. Uraian, E. Diskusi. Uraian. Uraian. Ini sebenarnya kalau kita lihat ini pengen menilai apa Bapak Ibu? Pengetahuan. Nah, tapi hasil pemikirannya sendiri, maka yang lebih cocok aslinya itu ya lisan ya. Di sini lisan tidak ada, maka kita pakai apa Bapak Ibu? Uraian. Ya, uraian itu kan tidak ya. Jadi nanti mesti beda-beda jawaban anak itu ya. Oke, lanjut berikutnya yang nomor 10. Nomor 10. Silakan Ibu Tati. Kriteria penilaian untuk menilai portofolio ditetapkan oleh B. Guru dengan siswa. B. Guru dengan siswa. Guru dengan siswa ya. B. Guru dengan siswa. Guru dan siswa. Oke, ini Bapak Ibu untuk penilaian ya. Paham ya Bapak Ibu nyampe sini ya? Ya Pak. Baik, kalau sudah paham saya lanjut materi yang lainnya. Ada yang ditanyakan untuk penilaian? Sepertinya sudah bisa semua kan ya? Oke, sekarang lanjut ke berikutnya. Ini sudah ada jawabannya atau pengen yang tidak ada jawabannya Bapak Ibu? Saya hilangkan saja ya. Ya Pak, hilangkan Pak, dites lagi. Hilangkan saja ya, dites ya. Tes ulang lagi. Oke, silakan nomor 1. Nomor 1, Ibu Maria, silakan. Pasti Bu Susi. Penerapan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dengan mengintegrasikan teknologi merupakan kompetensi inti pedagogik pada aspek A. Penguasaan terhadap karakteristik peserta didik, B. Penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran, C. Pengembangan kurikulum, D. Penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik, E. Berkomunikasi pada peserta didik. B. Penguasaan pada teori belajar. B, Pak. Pembelajaran. D. Penguasaan. Penguasaan. B, iya B, Pak. Nah, ini di sini kata kuncinya kan menerapkan pendekatan, strategi, metode, teknik itu ada di mana Bapak Ibu biasanya? Di teori, prinsip-prinsip yang ini. Nah, prinsip-prinsip teori itu ada ini ya. Jadi di sini bukan karakteristik, tapi lebih condong ke penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. Ya. Nah, oke. Yang ini pasti bisa ini.
yang ikut kemarin. Apa ini? Stimulus respon Bapak Ibu? Kalau ada Behaviorisme. Behaviorisme. Behavior. Lulus Oke. respon. Respon behaviorisme. Mencoba mengumpulkan bukan apa Bapak Ibu? Konstruktivisme. Konstruktivisme. Benar. Jadi konstruktivisme itu kemarin apa Bapak Ibu? Ya. Mencoba membuat Ada tahap-tahapnya, Pak. penyusun pengetahuan. Ya, jadi membangun pengetahuannya sendiri. Artinya siswanya itu mencari sendiri. Guru itu hanya sebagai fasilitator. Jadi nanti kalau di soal itu mengumpulkan, menemukan, mencari, ya siswanya itu mencari, menemukan, menyusun, berarti konstruktivisme, ya. Oke, lanjut berikutnya, silakan. Nomor 4. Ya, silakan nomor 4. Ibu Halida. Silakan. Terima kasih Mbak Susi. Seorang guru yang mengembangkan tujuan pembelajaran untuk menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensinya dimuat dalam A. Silabus, B. RPP, C. Silabus dan RPP, D. SKL, E. Lembar penilaian. RPP. B. RPP, karena mengembangkan tujuan pembelajaran. Kata kuncinya Jadi di sini kan tujuan pembelajaran di RPP ada Bapak Ibu? Ada. Nah, ya. Menggambarkan proses itu ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti itu ya? Di RPP. Iya, Pak. Jadi di sini adanya adalah di RPP. Lanjut berikutnya. Silakan lanjut berikutnya ya. Nomor 5, Ibu Jumratul Ula. Silakan, Bu. Ada? Ya, ada. Tapi saya pakai HP nggak apa-apa ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam mempersiapkan pembelajaran, seorang guru akan selalu bertemu dengan istilah silabus dan RPP. Silabus dan RPP sama-sama sebagai rencana proses pembelajaran. Perbedaannya adalah sebagai berikut. A. Silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. B. Silabus bersumber dari standar isi dan standar lulusan, sedangkan RPP bersumber dari standar kompetensi lulusan. C. RPP dibuat oleh setiap guru, sedangkan silabus dibuat oleh tim guru. D. RPP dan silabus keduanya disusun oleh setiap satuan pendidikan. E. Dalam silabus dijelaskan metode, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, evaluasi secara rinci. Berarti ini jawabannya A. Kata kuncinya apa Bapak Ibu? Kata kuncinya. Kata kuncinya dalam mempersiapkan pembelajaran. Kata kuncinya di sini perbedaan. Silabus dan RPP dan silabus. Iya, perbedaan Perbedaan dan RPP dan silabus. silabus. Kira-kira apa perbedaannya? Silabus berisi kompetensi dasar. Kalau silabus kan ada kompetensinya. Belajar. Sampai kompetensi dasar. Silabus kan berisi mengarahkan KD-nya, sedangkan RPP itu kegiatannya ya. Kegiatannya. Betul. Baik. Jadi di sini kata kuncinya ini ya Bapak Ibu ya. Perbedaan ya. Perbedaan antara silabus dan RPP. Oke, lanjut berikutnya. Silakan. Terima kasih. Sudah mulai ke model pembelajaran ya. 6. Ibu Enis, silakan.
Oh iya Bu, makasih. Nomor 6, model pembelajaran yang mempunyai keunggulan antara lain berpikir dan bertindak kreatif, memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis, merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan apa tuh Pak? Nggak kelihatan, adalah titik-titik. A. Role playing. B. Inquiry. C. Problem solving. D. Picture and picture. E. Kontekstual. Yang C. Problem solving. Problem solving. Problem solving. Yang mana yang mengarah ke problem solving? Memecahkan Memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis. Oh, Bertindak kreatif. memecahkan Berpikir. masalah yang dihadapi dengan tepat ini ya. Berpikir dan bertindak kreatif, Iya. memecahkan masalah secara realistis, merangsang perkembangan kemajuan. Nah, itu namanya problem solving. Problem Problem solving. solving. Oh, C. Role playing itu apa Bapak Ibu? Bermain. Playing bermain, Pak. Main peran ya. Bermain peran. Ya, bermain Picture peran. of Kalau peran. inquiry apa Bapak Ibu nama lainnya? Menemukan. Menemukan ya. Oke, terus kalau picture and picture? Gambar, Pak, gambar. Ya, gambar-gambar itu ya. Kontekstual? Nyata. Nyata. Kontekstual itu hubungan dengan lingkungan ya. Oke, lanjut berikutnya. Sekarang yang nomor 7, silakan. Nomor 7, Ibu Hilda Novianti. Ada? Ibu Hilda? Nggak ada. Ibu Halida. Ibu Halida Hanum, silakan. Terima kasih, Bu. Seorang guru mengajukan pertanyaan kepada siswa dengan tujuan agar siswa tersebut mengingat kembali materi pelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya. Hal tersebut termasuk kegiatan A. Memberikan acuan, B. Melaksanakan tes awal, C. Memberikan bimbingan, D. Membuat kaitan, E. Meningkatkan motivasi. Jawabannya adalah melaksanakan tes awal kali ya? Iya, melaksanakan tes awal. B kali ya. Karena kan di sini mengajukan pertanyaan kepada siswa dengan tujuan agar siswa tersebut mengingat kembali materi yang kemarin. Materi yang Mengingat sebelumnya. kembali Bapak Ibu, mengingat Iya. kembali. Biasanya kan begitu loh di awal. Di awal, iya. Nana, apakah masih ingat dengan yang pelajaran kemarin? Ya. Nah, kira-kira apa itu Tes kira-kira? awal. Tes awal tidak. Enggak, Pak. Motivasi ya. Meningkatkan Motivasi, Pak. Ya. Membuat kaitan. Motivasi. Meningkatkan Ini Jawabannya kali ya? adalah membuat kaitan. Kaitan ya. Oh iya, maaf. Dituir. Kan biasanya kan di RPP gitu, guru mengaitkan dengan pembelajaran Ya, 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 Pak, dengan ya. pertanyaan kan gitu Betul, biasanya ya. Pak. Oh, berarti saya. Nah, kemarin kan buat RPP-nya kan begitu, Bapak Ibu Kalau ya. tes awal itu yang bagaimana, Pak? Gimana? Kalau melaksanakan tes awal itu yang bagaimana? Melaksanakan tes awal itu ya biasanya menjelang akhir. Yang akhir. Oh. Ya, tes awal itu kan. Tes itu loh Bapak Ibu, tes untuk apa ya? Bukannya post-tes itu, Pak, yang Post-tes mengetahui ya. yang mengetahui apa itu kan kita pengetahuan awal sebelum materi pelajaran ya betul. Tapi dia bukan maksud saya itu bukan di pendahuluan ya. Jadi itu sudah masuk ke inti. Itu sama dengan persepsi, Pak. Tes awal. Tes awal itu ya, masuk ke inti, Bu, tapi bukan di pendahuluan. Nah, begitu loh maksud saya. Jadi bukan di pendahuluan, diuji dulu anak ini kemampuannya seberapa, terus nanti di akhirnya ya. Nanti ada tes lagi. Di akhirnya ada tes lagi. Ya biasanya Bapak Ibu itu pretest itu kan ya. Iya, pretest. Terus nanti setelah PPG di akhir itu ya, ada lagi ya. Berarti Pak, membuat kaitan itu atau mengingat kembali itu sama dengan apersepsi, Pak? Nah, sama. Jadi itu termasuk bagian dari apersepsi itu Bapak Ibu.
di situ. Kalau motivasi itu gimana? Kalau motivasi itu biasanya itu dengan video biasanya ya. Lagu-lagu Dengan video, dengan lagu-lagu, dengan gambar. Cerita. Nah, itu intinya itu kalau motivasi itu intinya itu supaya siswa itu tertarik dengan pembelajaran yang kita lakukan gitu loh. Jadi supaya tertarik dengan materi yang kita sampaikan. Ada di soal itu misal membahas tentang teknologi ya, membahas tentang teknologi komunikasi itu disajikan video, ada astronot itu berkomunikasi dengan penduduk bumi. Nah, itu termasuk ke dalam motivasi ya, memotivasi siswa supaya mau mempelajari apa yang akan kita sampaikan. Itu namanya motivasi. Motivasi itu ada di mana? Juga ada di Pendahuluan. Ya. Berarti motivasi di pendahuluan. Berarti membuat kaitan ada di inti ya, Pak? Membuat kaitan juga di pendahuluan, Bu. Pendahuluan. Iya. Membuat kaitan itu kan di pendahuluan. Kadangkala itu pertanyaan anak-anak masih ingatkah dengan peredaran darah yang sudah kita pelajari kemarin? Nah, begitu biasanya ya. Lempar ke Jadi Masuknya persepsi ya, Pak? iya, jadi masuk ke persepsi juga itu, termasuk membuat kaitan itu ya. Oke, paham ya Bapak Ibu ya? Paham, Pak. Ya, oke. Jadi di awal itu ya tidak hanya salam terus anak-anak berdoa, tidak hanya itu. Jadi membuat kaitan, memotivasi, ya itu masuk di awal, di pendahuluan ya. Oke, lanjut berikutnya yang nomor 8, silakan. 8 Ibu Rohmavia. Ibu Rohmavia, ya silakan. Ya, Bu Susi. Seorang guru menjumpai kebiasaan belajar yang kurang tepat yang dilakukan oleh salah seorang siswanya sehingga kesulitan dalam mengikuti pelajaran. Langkah awal yang tepat untuk mengatasi kesulitan belajar demikian yaitu A. Tunjukkan akibat atau dampak kebiasaan belajar yang salah terhadap prestasi belajar. B. Berikan kesempatan kepada siswa untuk mendiskusikan aspirasinya secara rasional. C. Ciptakan iklim sosial yang sehat antar guru dengan siswa dan antar siswa di dalam kelas. D. Susun aturan dan batasan-batasan dalam proses pembelajaran. E. Memberikan kesempatan memperoleh pengalaman yang menyenangkan atau memperoleh sukses dalam belajar meskipun prestasinya minimal. E kali. Apa? Apa? C. Apa? C. Kalau nggak C, E. A. Tunjukkan akibat dan dampak kebiasaan belajar. Saya. Wah, ini berarti Macam-macam. Ibu ini Kan kesulitan belajar. biasanya itu condong ke behavior ini Ibu ya. B, Pak. Langsung aja. Kepada siswa. Berikan kesempatan iklim sosial yang sehat. Kan kesulitan dalam mengikuti pelajaran. Oh, iya. Kebiasaan belajar. Jumpai kebiasaan belajar yang kurang tepat, jadi kurang tepat. Kesulitan dalam mengikuti Ya, dilakukan oleh kebiasaan seorang belajar yang siswa kurang sehingga tepat. kesulitan, dia itu kesulitan loh ya. Menjumpai kebiasaan belajar yang kurang sehat dilakukan oleh seorang siswanya sehingga belajar mengikuti pelajaran. Yang C, Pak. Yang C, ciptakan iklim sosial. Kalau saya C. Iklim sosial yang sehat itu kan kalau tidak harmonis ya antara guru dan siswanya ya. Kalau ini kan enggak ini. Ini kesulitan belajarnya ini. Bisa tidak, Pak? Bisa, berikan kesempatan perolehan pengalaman yang menyenangkan. Atau memperoleh. Kali ya, tunjukkan akibat dampak kebiasaan belajar yang sangat terakhir. Bisa jadi ya. Yang Pak. Itu juga bisa jadi Bapak Ibu. Berikan kesempatan yang menyenangkan. Pak. Memberikan kesempatan memperoleh
B, Pak, memberi Su- kesempatan. Ini kalau menjumpai seperti ini Bapak Ibu kesulitan itu ya kita beri kesempatan memperoleh pengalaman yang menyenangkan Bapak Ibu. B, Pak, B. Memperoleh sukses dalam belajar walaupun itu prestasinya minimal. Nah, Oke, berarti ya Pak. Berarti dengan A dong. seperti itu nanti dia akan termotivasi ya Bapak Ibu, akan termotivasi dia. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Yang E, Bapak Berarti dibikin dia senang dulu, Pak ya? Iya, Bapak Ibu Dan itu senangan. menempatkan diri sebagai guru yang humanistik ya. Iya. Kalau siswa udah senang, apapun dikatakan guru berarti dia ngikut, Pak ya? Iya, betul sekali. Ini Bapak ini sudah luar biasa. Pokoknya nek seneng itu siswanya nanti Kita kasih bilang ikut ya. salah. Kesulitannya itu kalau sudah senang itu kesulitannya itu akan Akan mudah. teratasi. Iya, betul. Gitu ya. Nah, oke, lanjut berikutnya. Nomor 9 Bu Muhariroh, silakan. Nggih, Bu. Nomor 9 nggih. Faktor yang penting dipertimbangkan oleh seorang guru dalam melaksanakan diskusi pemecahan masalah pada proses pembelajaran adalah A. Waktu yang tersedia untuk melaksanakan diskusi. B. Rumusan masalah yang harus didiskusikan. C. Jumlah peserta. D. Dia mengikuti pembelajaran. D. Motivasi belajar siswa. E. Ruang yang tersedia. D. Kayaknya Bu. Pak Il. Motivasi belajar siswa. Ya. Diskusi Motivasi pemecahan masalah. yang perlu dipertimbangkan. Waktu. Yang penting. Rumusan masalah ya. Rumusan. Masalah B. Ya, yang bisa dipertimbangkan itu adalah rumusan masalah apa yang akan didiskusikan. Ya, siswa ini saya kasih rumusan masalah apa ya gitu. Kalau waktunya kan ya bisa sembarang ya. Kemudian jumlah peserta didiknya diikutkan semua juga bisa. Ya, ruangnya ya di ruang kelas kan gitu. Jadi Pak, kalau yang masalah cocok rumusan dengan judul itu beda ya, Pak? Masalah dengan judul diskusi gitu. Rumusan dengan judul Ya, temanya itu seperti itu. satu Topik kan, bagian, Pak. Pak. Satu bagian ya. Kalau rumusan masalah itu condong dia itu berbentuk pertanyaan. Kalau Kalau judul ada itu opsinya ya, tema ya Pak, tema masalah yang harus didiskusikan, berarti mana lebih tepat Pak? tema. Antara Iya, biasa ada tema. opsinya yang C, betul. tema masalah yang harus didiskusikan, yang B-nya rumusan masalah. Jadi kira-kira yang tepatnya apakah rumusan atau tema itu? Kalau ada itu, seperti Pak. itu. Kalau Ya. ada seperti itu bisa saya pastikan soal itu salah, Pak. Oh, gitu ya. Iya, soalnya salah itu berarti. Jadi rumusan masalah, judul, kemudian tema itu satu bagian, Pak. Jadi kalau itu ditaruh di ABCD berarti itu bisa berarti soalnya salah, Pak, ya? soalnya itu salah ya. Jadi hal-hal itu perlu dipertimbangkan. Ya, gini bedanya itu ya. Rumusan masalah itu biasanya berbentuk pertanyaan. Kemudian kalau tema itu lebih luas daripada judul ya. Nah, nanti dari tema itulah diperkecil lagi jadi sebuah judul ya kan. Kalau judul biasanya satu kata, dua kata kan gitu kan ya. Iya. Nah, jadi intinya itu sama, Pak. Kalau tiga-tiganya itu ya. Oke, lanjut berikutnya. Yang nomor 10. Nomor 10 silakan Ibu Debi. Silakan Bu Debi. Baik, Bu. Terima kasih, Bu Susi. Seorang guru menjumpai kelas yang motivasi dan prestasi belajar siswanya rendah. Hal utama yang menyebabkan motivasi dan prestasi belajar rendah karena A. Suasana kelas kurang kondusif karena tidak tersedia sarana belajar yang lengkap. B. Siswa pasif dalam belajar dan lebih senang bermain. C. Siswa tidak mendapat bimbingan belajar dari orang tua. D. Pembelajaran kurang menghargai perbedaan individu siswa. E. Siswa cenderung lebih suka belajar dalam kelompok.
Apa Bapak Ibu kira-kira jumpai seperti ini? Motivasi dan prestasi belajarnya rendah. Rendah. Ini kaitannya dengan PTK ini biasanya. Yang ahli PTK ini siapa ini? Berarti suasana kelas suasana kurang kondusif. Kelas yang motivasi dan prestasi belajar kan? rendah, utama yang D, menyebabkan Pak. motivasi dan prestasi itu apa Bapak Ibu? Suasana kelas kurang kondusif. Mungkin karena medianya, apa ya? Medianya enggak. Metode. Iya, penggunaan medianya juga tidak tersedia sarana belajar yang lengkap. Siswa pasif dalam belajar dan lebih senang bermain. Suasana kelas kurang kondusif bisa jadi ya. Ya Pak. Kurang kondusif, Pembelajarannya juga kurang. prestasi belajarnya rendah. Karena kalau motivasi kan berhubungannya sama media ya Pak ya. Belum tentu Pak. Belum tentu ya. Ya, belum tentu. Siswa pasif dalam belajar dan lebih senang bermain. Nah, itu bisa jadi yang B itu. Belajar dan lebih senang bermain. Ya, lebih senang bermain. Artinya kalau ini kita abaikan ya. Kalau yang ini sudah kita abaikan. Coba kita deteksi satu persatu Bapak Ibu. Ini enggak masuk ke jawaban kan ya. Yang enggak masuk ke jawaban lagi yang mana kira-kira? Yang D, Pak. Yang D, Pak. Yang D. Yang D, yang E. Yang D, Pak, sama E. Ya, D sama E. D sama E. D sama E. Kurang menghargai perbedaan individu siswa. A ya Pak ya. A dan B itu. Siswa pasif dalam belajar dan lebih senang bermain. Nah, kalau bermain itu Pak, otomatis kan motivasinya kurang. Kalau motivasinya kurang, ya prestasinya masih rendah. Enggak lah Pak, kayaknya yang A. Apa kondusifnya itu? Kayaknya yang A, karena kalau motivasi dia berhubungannya sama media. Secara umum nih. Nah, Bapak Ibu ini kan lihatnya kan siswanya terus kan ya. Ini kan motivasi. Motivasi berhubungan sama media Pak. Nah, kenapa itu menyebabkan motivasi? Karena sarana belajarnya nggak lengkap. Ya, sarana belajar itu kan termasuk media Pak. Media. Iya. Suasana. Enggak, maksud saya Bapak Ibu ini kan lihatnya kan siswanya ya. Bisa jadi kekurangan itu ada di gurunya Bapak Ibu. Iya Pak, benar. Ya, karena gurunya nggak menyediakan sarana belajar yang lengkap, Pak. Gurunya berarti tetap A juga, Pak. Pak. Jadi gini loh Bapak Ibu ya, ini nanti hubungannya dengan teori belajar juga ini nanti ya. Jadi di situ itu dia kognitifnya itu tidak dilihat Bapak Ibu. Paham ya maksud saya ya? Jadi kognitif daripada anak itu tidak dilihat. Perbedaan individu ini senangnya apa itu tidak dilihat. Sehingga motivasinya rendah, prestasinya juga rendah. Jadi kalau kita itu memperhatikan satu persatu, oh anak ini belajarnya itu visual, ini audio visual, ini itu ya motivasinya nanti ya meningkat. Kalau yang ini dua-duanya kan ke siswa ini kan ya. Ini bisa jadi dua-duanya. Karena ada dua-duanya ini di sini. Maka enggak mungkin ini jawabannya Bapak Ibu. Kalau jawabannya itu condong ke gurunya ini. Gurunya kurang memperhatikan perbedaan individu. Berarti gaya belajar ya Pak? Yang D. Ya, gaya belajarnya tidak diperhatikan kan gitu ya kan. Iya. Anak ini itu biasanya nyantolnya di mana kan gitu ya. Iya. Nah. Masuk akal apa enggak? Masuk akal Pak. Iya. Masuk akal Pak. Tadi kan saya bilang ibu ini, bapak ibu ini lebih condong ke siswanya. Padahal kesalahan itu kadang tidak di ada gurunya. Dan gurunya gitu loh ya.
Ya jelas nanti kalau kurang kondusif itu jelas nanti ya motivasi juga. Terus Pak siswanya pas senang bermain juga. Tapi kan kurang kondusifnya itu karena apa kan gitu? Kan ada kan. Kurang Tadi Kak, kondusifnya itu kan karena tapi bisa tadi jadi kalau misalnya gini ya Pak ya, suasana kelas kurang kondusif karena guru guru tidak tidak bisa. menyediakan media belajar yang lengkap mungkin gitu ya. Ya, bisa jadi seperti itu. Jadi ke gurunya sebenarnya ya. Oke, jadi saya condong ke D Bapak Ibu ya. Jadi tidak diperhatikan, tidak menghargai perbedaan individu masing-masing ini sehingga motivasinya rendah ya. Nah, pasifnya siswa itu karena apa? Nah, bisa jadi kan dia itu senangnya video-video tapi tidak disetelkan video. Akhirnya bermain sendiri kan ya. Nah, seperti itu. Jadi dilihat dia itu spasial ataukah visual atau audio visual ya, kinestetik ataukah yang mana. Gitu ya kayak belajarnya ya. Oke, lanjut berikutnya ya nomor 11 silakan. 11. Silakan Ibu Wahyu lagi ya. Nomor 11. Pada saat mempersiapkan pembelajaran, seorang guru dapat menyusun strategi pembelajaran dengan menentukan media yang akan digunakan dalam pembelajaran tersebut. Kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang guru terkait dengan keterampilan memilih media pembelajaran adalah A. Guru harus mengetahui latar sosial budaya siswa dan sekolah. B. Guru mengetahui cara mengevaluasi pembelajaran dengan media. C. Guru harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. D. Guru harus menyesuaikan diri dengan kemampuan sekolah. E. Guru menyesuaikan dengan materi pembelajaran. Pak, C. guru menyesuaikan dengan materi. Menyesuaikan dengan materi. Materi pembelajaran. Keterampilan memilih media pembelajaran. Yang E. Ya. Menyesuaikan Yang E. dengan pembelajaran. Guru Pak. menyesuaikan dengan materi. Jadi C. medianya disesuaikan dengan materinya gitu. Iya, Pak. Menyesuaikan diri dengan kemampuan sekolah ini tidak perhitungan ini ya ini. Perhitungan. Sudah tidak Yang masuk. A tidak. Kalau kesulitan itu dideteksi satu persatu gini Bapak Ibu. Tapi tinggalkan dulu ya kalau di UP ya. Oh ini sulit ini, tinggalkan dulu aja. Terus nanti baru ada kesempatan, baru diulang ya. Guru harus mengetahui latar sosial budaya siswa dan sekolah. Tidak masuk. Nah, ini keterampilan memilih media pelajaran. Ya, media, masalahnya memilih media ini ya. Guru mengetahui cara mengevaluasi pembelajaran dengan media. Evaluasi kan nanti penilaian ini kan. Penilaian. Penilaian bukan pada proses. Pak, harus menyesuaikan dengan materi. Memahami C, Pak, memahami karakteristik dari media, Pak. Proses cenderung D. Kayaknya C, Pak. Karakteristiknya gimana medianya itu kan gitu. Ya. Kan E, Pak. Karakteristik Guru dari menyesuaikan dengan materi pelajaran. Menyesuaikan dengan materi pembelajaran. Karakteristik. Guru harus memahami karakteristik dari media pembelajaran ya, itu yang lebih tepat ya. Contohnya gimana sih Bapak Ibu karakteristik media itu? Bentuk. Dia beli rokok. Halo, karakteristik gimana Bapak Ibu kira-kira? Ciri-ciri khusus, Pak. Ciri-ciri khusus ya. Nah, misal media apa misal? Misalnya kalau Benda konkret. Benda konkret. Terus
Misalnya gambar Pancasila. Ketika mengajarkan perkalian dengan media benda konkret. Contoh ya, ruangnya itu terbatas, waktunya terbatas. Pakai media apa kira-kira? Gambar. Gambar. Ruangnya terbatas, pakai gambar ya? Iya. Nah, pakai audio bisa? Bisa. Bisa. Kalau pakai yang LCD bisa? Susah, Pak. Nggak bisa ya, ruangnya Ya, terbatas ya. ruang terbatas. Nah, gitu Atau loh pakai maksudnya karakteristik itu ya. atau pakai ini bisa juga, Pak. Pakai bahasa tubuh. Nah, ya. 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 Jadi kita sesuaikan, jadi harus tahu guru itu karakteristiknya. Nah, oke, jadi guru menyesuaikan dengan materi pembelajaran. Ya. Jadi tidak masuk itu, Pak ya? Tepat ya, tidak masuk. Jadi yang lebih cocok adalah yang C. Karakteristik. Oke, lanjut berikutnya yang nomor 12, silakan. Ya, 12. Ibu Lili Sapianti, silakan. Baik, Bu. Seorang guru harus mampu memanfaatkan media pembelajaran dan sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran utuh. Pernyataan berikut yang benar terkait dengan media pembelajaran adalah A. Media pembelajaran yang paling baik adalah media yang berbasis TIK. B. Sebuah media dapat digunakan untuk semua kegiatan pembelajaran. C. Semua media pembelajaran sama cara pemanfaatannya. D. Media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. E. Memilih media tidak perlu banyak pertimbangan agar tidak merepotkan. Salah. Yang A. Yang D. Yang D. Media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. Oke, ini masih berkaitan dengan media Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu itu kalau di pedagogik itu disuruh memilih media kan ya. Nah, di sini berikut yang benar. Nah, yang benar loh ya. Berikut yang benar terkait dengan media. Coba kalau yang A itu benar apa enggak itu? Media pembelajaran. Media pembelajaran yang paling baik adalah TIK. Masa yang paling Tidak juga, iya. ya Selain kan? TIK masih ada. Ya, yang paling baik itu adalah yang sesuai dengan karakter siswanya tadi ya kan? Ya. Yang D berarti. Nah, siswanya sukanya apa? Sukanya di alam bebas siswanya ya ke alam bebas. Siswanya suka berpetualang ya ke alam bebas kan gitu ya kan? Nah, enggak mesti TIK yang paling baik ya. Salah berarti. Yang B, sebuah media dapat digunakan untuk semua kegiatan. Enggak bisa. Ya. Bisa. Semua media pembelajaran sama cara pemanfaatannya. Enggak sama. Ya kan? Beda. Gambar, video dengan benda nyata beda ya pemanfaatannya. Media dapat digunakan sebagai pembawa pesan. Iya. Iya. Media itu digunakan sebagai pembawa pesan kan ya. Nah, dia itu membawa pesan. Ini yang benar ya Bapak Ibu. Kalau memilih media tidak perlu pertimbangan ya harus dipertimbangkan ya. Oh. Iya, harus dipertimbangkan apa? Dipertimbangkan karakteristiknya tadi. Apakah sesuai dengan materinya atau tidak ya? Ya, karakteristiknya sesuai apa enggak, terus ini ruangannya ini cukup apa enggak kalau pakai media ini, jadi harus diperhatikan gitu ya. Kemudian siswanya itu kalau disediakan seperti ini ternyata dia senangnya audio, berarti pakai audio. Jadi karakteristiknya itu nanti sesuaikan juga dengan karakteristik dari peserta didiknya juga, selain dari pelajarannya ya. Nah, gitu. Oh, pelajarannya ini sudah masuk kalau pakai ini, tapi siswanya kok senangnya video ya. Nah, ya pakai video kan gitu ya. Oke, lanjut. Berikutnya yang nomor 13. Nomor 13, Ibu siapa nih? Bu Soepa, silakan. Ya, Bu. Setiap materi pembelajaran memiliki tingkat kesukaran yang bervariasi. Untuk memudahkan siswa memahami materi yang memiliki tingkat kesukaran tinggi,
guru sering memanfaatkan media pembelajaran, misalnya media gambar atau tayangan video yang berisi sistem peredaran darah. Fungsi media pada pernyataan tersebut adalah A. Menampilkan objek yang terlalu besar, B. Menampilkan objek yang sulit diamati, C. Membuat konkret konsep yang abstrak, D. Menampilkan objek yang tidak dapat diamati dengan mata telanjang, E. Membawa objek yang berbahaya atau sukar didapat di dalam lingkungan belajar. Media gambar. Kayaknya B. Yang mana Bapak Ibu kira-kira? Setiap materi pembelajaran memiliki tingkat kesukaran yang bervariasi, ya benar ya. Untuk memudahkan siswa memahami materi yang kesukarannya tinggi, guru sering memanfaatkan media kan, misalnya media gambar atau tayangan video yang berisi sistem peredaran. Lah, sistem peredaran darah itu masa di anak dibedah gitu. Iya, betul. Anak dibedah kan enggak mungkin toh ya. Supaya bisa disampaikan ke siswa itu media apa yang karakteristiknya itu seperti itu kira-kira. Ya tentunya dengan video kan ya. Iya Pak. Nah dengan video atau gambar enggak mungkin bawa barang aslinya kan gitu. Nah, jadi karakteristik yang atas tadi itu Bapak Ibu lebih condong ke situ. Oh, jadi video itu bisa benda yang abstrak itu bisa jadi konkret kan gitu ya. Iya. Jadi yang tadinya itu peredaran darah itu sulit untuk dijelaskan. Dengan adanya video itu seolah-olah nyata gitu loh. Nah, jadi seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang konkret. Membuat konkret konsep yang abstrak kan gitu ya. Yang nyata dan Nah, paham ya Bapak Ibu ya? Oke, ini masih kaitannya dengan media ini. Memang agak sulit menentukan media itu ya. Jadi oke, lanjut berikutnya kita ke model ini, model pembelajaran. 14, silakan Ibu Yulianis. Jika guru melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya, dimulai dengan memunculkan pertanyaan penuntun dan membimbing peserta didik berkolaboratif yang mengintegrasikan berbagai subjek materi dalam kurikulum. Pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru merupakan strategi pembelajaran A. Project Based Learning, B. Kontekstual, C. Discovery Learning, D. Problem Based Learning, E. Inquiry Learning. Yang D. D. Problem Based Learning. Problem Based Learning. Yang D, Bu. Pak. Kali konseptual, Mbak. Konseptual. Kenyataan alam. Jika guru melaksanakan pembelajaran menggunakan masalah. Masalah ini nanti larinya ke PBL. PBL dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya. Mulai dengan memunculkan pertanyaan penuntun dan membimbing peserta didik berkolaboratif mengintegrasikan berbagai subjek materi dalam kurikulum. Kira-kira yang mana ini? Antara kalau project bisa jadi? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Enggak ada projectnya. Enggak ada produknya. Tidak ada kurun waktu. Tidak ada kurun waktu, tidak ada produk yang mau dihasilkan ya. Iya. Kalau kontekstual berhubungan dengan lingkungan. Dengan lingkungan alam. Iya. Kalau discovery learning menemukan. Discovery dan inquiry ini hampir mirip ya. Ya. Discovery itu yang gimana sih Pak? Bedanya apa Pak?
Bedanya nanti ya di sintaknya itu. Langkah-langkahnya nanti ya. Di situ bedanya. Sama-sama mencari, menemukan juga. Oh, berarti sama kayak PJBL dan PBL apa ya? Beda di sintaknya. Iya. Ya. Berkolaboratif membimbing. Jadi di sini guru sebagai fasilitator ya. Sebagai fasilitator. Iya, Kuncinya kira-kira enggak itu, Pak. Menggunakan masalah sebagai langkah awal. menggunakan masalah sebagai langkah awal itu ya termasuk PBL kan? PBL. Iya. Nah, Enggak kata begitu, kuncinya kan bukan di begitu, sini. Kak. Ya. Terus disuruh mengumpulkan ya. Iya. Silakan terus. Oke. Memunculkan pertanyaan terus. Kalau inquiry itu kan yang temuan, iya, Pak. Iya, inquiry itu menemukan. Ya, bagaimana kalau yang bedanya dengan inquiry? Inquiry kan tidak ada masalah yang di awal, begitu ya? Inquiry itu biasanya itu diawali orientasi, terus rumusan masalah ya. Oh iya, berarti Inquiry kan enggak, ya. bukan dari Orientasi, masalah ya. terus nanti ada rumusan hipotesis, ya. Kemudian definisi, baru ke eksplorasi, terus pembuktian itu inquiry. Akhirnya nanti pembuktian. Pertanyaan penuntun. Tapi kalau pertanyaan penuntun itu biasanya Bapak Ibu, itu adanya di PBL ya. Nah, ini lebih condong ke PBL seperti ini ya. Oke. Lanjut berikutnya. Silakan. 15, Ibu Maria Yulia, silakan. Terima kasih. Seorang guru melaksanakan pembelajaran yang mengakomodasi semua anggota kelompok menggunakan pendekatan, ide, dan tanggapan terhadap skenario secara bebas, sehingga dimungkinkan muncul berbagai macam alternatif pendapat. Kegiatan yang dilakukan guru tersebut merupakan implementasi strategi pembelajaran A. Project-based learning, B. Discovery learning, C. Discovery learning, D. Kooperatif, E. Problem-based learning. Kooperatif. Kooperatif. Kelompok. Kelompok ya, di sini mengakomodasi semua anggota kelompok untuk mengeluarkan ide. Nah, maka lebih condong ke mana Bapak Ibu? Kooperatif, Pak. Kooperatif. Nah, di sini lebih umum ya. Sebenarnya PBL itu juga nanti kooperatif juga kan ya biasanya ya. Iya, Pak. Discovery juga kooperatif, inquiry kooperatif. Tapi di sini dia umum ya. Pertanyaannya itu umum, maka jawabannya juga umum. Kalau nanti ke masalah berarti ya PBL. Kalau di situ ada berkelompok untuk mengerjakan proyek atau produk berarti nanti PBL kan gitu ya. Jadi karena di sini pertanyaannya umum, maka jawabannya juga umum. Pak, tapi mohon maaf, yang dikunci jawaban di soal kuis itu kalau nggak salah ini kuncinya PBL. Yang mana, Bu? Yang pertanyaan seperti ini. Ada seluruh anggota kelompok mengungkapkan pendapatnya secara bebas gitu. Oh, secara bebas. Iya, sama ta. Sama bukan? Berarti itu kuncinya salah, Bu. Kuncinya salah ya. Kuncinya salah, coba dibetulkan ya. Kuncinya salah itu berarti. Yang benar adalah kooperatif ya. Kooperatif. Terima kasih, Karena Pak.
Karena di sini lebih condong itu tidak mengarah ke apa ya istilahnya ya, tidak mengarah ke spesifik gitu loh, ke spesifik gitu ya di sini. Kalau project itu nanti juga sama ya, project itu juga kelompok. Kemudian inquiry juga berkelompok, discovery berkelompok, PBL juga berkelompok, tapi punya ciri khusus semuanya itu ya. Kalau kooperatif itu condong mengakomodasi saja ya, pendapat-pendapat, ide itu. Jadi nanti kalau menjumpai ada kunci yang kurang tepat Bapak Ibu ya, cocokkan dengan yang di Zoom ya, itu ya. Barangkali ada yang keliru memberi kunci jawaban ya. Oke, lanjut berikutnya yang nomor 16. Ya, nomor 16 Pak Hanapi, silakan Pak Hanapi. Seorang guru mengajak siswa melakukan kunjungan ke suatu lembaga. Namun, sampai di lembaga tersebut belum ada petugas dan narasumber yang melayani. Untuk mengisi kekosongan waktu, guru tersebut memulai pembelajaran dengan memilih menggunakan strategi pembelajaran ekspositori. Pertimbangan guru memilih strategi tersebut yaitu A. Waktu belajar cukup banyak. B. Sumber belajar hanya dimiliki pendidik. C. Sedikitnya jumlah guru. D. Ruang kelas yang terbatas. E. Tidak ada sumber belajar dan media pembelajaran. Untuk mengisi kekosongan waktu, guru tersebut pertimbangan guru memilih strategi tersebut itu sedikitnya guru, ruang kelas yang terbatas, tidak ada sumber belajar dan media pembelajaran. Ekspositori apa, Bapak? Ekspositori itu apa? Untuk mengisi kekosongan waktu, guru tersebut memulai pembelajaran dengan memilih menggunakan strategi pembelajaran ekspositori. Semua belajar yang memiliki pendidik. Ekspositori itu materinya itu disampaikan langsung gitu loh. Iya. Dengan langsung ya. Jadi di sini pertimbangan guru memilih strategi tersebut apa kira-kira? Kok langsung disampaikan itu? Ruang kelas yang terbatas, sedikitnya jumlah guru. Waktu belajar cukup banyak. Kalau cukup banyak enggak mungkin disampaikan dengan itu ya. Sedikitnya jumlah guru. Sedikitnya jumlah guru enggak mempengaruhi kan ya. Walaupun sedikit enggak pakai ekspositori kan bisa ya. Kemudian ruang kelas yang terbatas, tidak juga, tidak ada sumber belajar dan media pembelajaran. Bisa jadi ya Pak. Karena di sini di lembaga tersebut belum ada petugas. Berarti ada sumber belajar ya. Sumber belajar tidak dimiliki pendidik. Ekspositori disampaikan langsung karena sumber belajarnya dimiliki pendidik ya. Itu ya Pak jawabannya. Iya. Sumber belajar hanya kalau sedikitnya jumlah guru itu Pak. Berpengaruh sama ekspositori sih Pak. Pembelajaran ekspositori itu apa Pak? Apa Pak? Halo? Pembelajaran ekspositori. Pembelajaran ekspositori itu pembelajaran yang menekankan pada proses penyampaian materi secara verbal, Pak. Jadi disampaikan langsung. Untuk mengisi kekosongan itu pokoknya diajak apa ya istilahnya ya? Belajar bersama gitu. Iya, belajar bersama gitu loh ya. Jadi hubungan dengan sumber belajar hanya dimiliki pendidik. Nah, karena sumbernya tadi dari narasumber belum datang, maka pokoknya ekspositori saja, disampaikan saja kan gitu ya. Karena belum datang ya. Oke, lanjut berikutnya yang nomor 17. Ya, nomor 17. Ini sintak ini ya, kita ke sintak dari PJBL. Ya, Ibu Enis, silakan Bu Enis. Berikut ini merupakan langkah-langkah pembelajaran dengan model pembelajaran project based
learning. 1. Penentuan pertanyaan mendasar. 2. Mendesain perencanaan proyek. 3. Menyusun jadwal. 4. Memonitor peserta didik dan kemajuan proyek. 5. Menguji hasil. 6. Mengevaluasi pengalaman. Urutan yang benar adalah apa itu? Pembelajaran. Kalau kita pakai project itu urutan yang benar gimana Bapak Ibu? Penentuan pertanyaan mendasar dulu, Pak. Ya, Baru menyusun jadwal. baru menyusun jadwal ya. Baru mendesain perencanaan proyek. 1, 3, 2, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 3, 2, 4, 5, 6. Pak, nggak salah. 1, 3, 2, 4, 5, 6. Project tuh. Coba Ya. antara yang ini, coba di Laporan Bapak Ibu. hasil. Antara yang A dengan yang C, coba dilihat. Sintaknya. Coba kita lihat kembali sintaknya. Sintak PJBL ya. Menetapkan tema bersama itu. Enggak ada di situ. Sintak PJBL. Menentukan pertanyaan mendasar, mendesain perencanaan proyek ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jawabannya adalah ya. Ya, saya tahu jawabannya itu A, cuman Bapak Ibu tadinya sepertinya masuk akal juga yang C. Ternyata setelah kita googling di Saya yang A ya, Pak? Iya, itu sintaknya itu seperti itu. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Jadi ini ternyata sudah urut Bapak Ibu. Ya, ternyata sudah runtut ternyata ya. Jadi ini sudah cocok ini ya. Sintaknya sudah cocok ini. Jadi pertanyaan mendasar, terus habis itu mendesain proyek, terus menyusun jadwalnya, terus memonitor. Oke, lanjut berikutnya. Yang nomor 18, silakan. 18. Oh, nomor Silakan. 18 ini sudah ada nomornya ini ya. Ada jawabannya, ini Pak. bocor ini. Oke. Ya, silakan. Silakan Bu Ini Hariro, silakan. PBL ini ya. PBL itu biasanya apa dulu Bapak Ibu? Orientasi siswa dalam belajar. Ini sebenarnya kan favorit Bapak Ibu pada waktu PPG ya. Iya. Apapun masalahnya pakai PBL solusinya, kan gitu ya. Iya benar, Pak. Apapun masalahnya PBL solusinya gitu katanya teman-teman yang PPG itu ya. Jadi orientasi dulu kan biasanya ya. Nah, orientasi siswa pada masalah itu. Kemudian apa lagi Bapak Ibu? Mengembangkan hasil karya. Yang terakhir itu baru mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Ya kan yang terakhir. Jadi 2. Berarti yang nomor 2 tadi ada belajar. 1 Pak. 3. 1. Terus 4. 2, 3, 1, 4. C. 2, 3, 1, 4 ya. Pak Ilmi, boleh tanya ini ya? Ya, silakan Bu. Ya, mengorganisasikan siswa itu bukan berarti membuat kelompok siswa baru kemudian waktu kelompok. Ya, coba kita lihat kembali organisasi siswa itu membuat kelompok. Salah opsinya ya. Sintaknya kira-kira yang mana Bapak Ibu? 2, 1, 2, 1, 3, 4.
Antara ini kan Bapak Ibu kan antara yang C dengan yang Tapi nggak ada optionnya kalau 2134 itu. nah, Iya. nggak ada opsinya masalahnya itu ya. Iya, nggak ada, Pak. Ya, berarti dibalik ya. Iya. Sebenarnya yang Menjelaskan cocok, dulu Bapak Ibu. gitu. Sebenarnya yang cocok, yang paling tepat itu adalah 2, 1, 3, 4. Nah, Iya, saya dong. lihat di sini kok enggak ada, padahal ini keluar ya. Iya. Jadi yang paling mendekati ya yang C. Tapi kita ubah saja biar Bapak Ibu enggak bingung ya. Tapi kalau diklik itu nggak ada, Pak, jawabannya. Tapi nanti kalau mentok di sana enggak ada jawabannya, Bapak Ibu pilih yang ini ya. Yang 2, 3, 1. Urutan yang tepat itu sebenarnya adalah 2, terus 1, terus 3, 4. Ya, ini yang tepat ya. Jadi orientasi pada masalah, terus siswanya itu disiapkan gitu ya. Siapkan, siap belajar dulu kan, kelompok. Baru melakukan bimbingan ya, melakukan bimbingan ya. Oke, saya rubah saja biar enggak keliru nanti ya. Oke, lanjut berikutnya silakan. Silakan. 19. Silakan Bu Swepa. Baik, Bu. Siswa melakukan kegiatan dengan berpedoman pada langkah-langkah yang telah ditetapkan guru, yaitu mengamati fenomena sosial di sekeliling sekolah dan hasil pengamatan disusun menjadi laporan serta didiskusikan bersama guru dan teman sekelas. Strategi yang digunakan: A. Discovery, B. heuristik, C. Pemecahan masalah, D. Belajar aktif, E. Project based learning. Discovery. Discovery? Ya, menemukan. Menemukan. Kalau heuristik ini apa Bapak Ibu? Heuristik. Heuristik ini masuknya ke yang kemarin Bapak Ibu. Metode sejarah. Menemukan, mengumpulkan itu loh Bapak Ibu ya. Iya Pak. Mengumpulkan bukti-bukti Sejarah jejak masa lampau. Heuristik kan ya. Itu metode sejarah itu. Ini masuk ke sini ya. Oke, lanjut. Berarti jawabannya yang mana ini? Yang A ya, discovery. Kata kuncinya mana Bapak Ibu? Kok discovery? Mengamati fenomena sosial di sekeliling sekolah dan hasil pengamatan. Iya. Disusun menjadi laporan. Nah, berarti mereka tuh menemukan, mengamati, menemukan. Menemukan, betul sekali. Ya. Apa bentuk daun, apa bentuk batangnya. Iya, betul. Oke, lanjut berikutnya yang nomor 20. Kooperatif. Iya. 20 Bu Lili silakan. Halo, silakan Bu. 20 silakan Bu Lilis. Oh, baik Bu, maaf. Seorang guru ingin membelajarkan dengan menggunakan strategi pembelajaran kooperatif. Maka urutan tahapan yang tepat pada model pembelajaran kooperatif adalah A. Orientasi, bekerja kelompok, kuis, penghargaan kelompok. B. Kuis, penghargaan kelompok, bekerja kelompok, orientasi. C. Kuis, bekerja kelompok, orientasi, penghargaan kelompok. D. Orientasi, penghargaan kelompok, bekerja kelompok, kuis.
E. Orientasi, pengamatan, bekerja kelompok, kuis, penghargaan kelompok. E. Kalau menurut saya. Ya betul. Orientasi, pengamatan, bekerja kelompok, kuis, penghargaan kelompok. Iya betul. Oh, kalau ada Berarti pengamatan nanti lah masuknya ke itu nanti lah. Bukan lebih spesifik nanti, Pak. Ayo, Pak. Ya. Jadi Pengamatan. kalau kooperatif itu orientasi dia pada masalah ya. Terus habis itu bekerja kelompok. berarti kuis, penghargaan kelompok. Penghargaan kelompok. Iya. Berarti tidak ada pengamatan ya? Tidak ada pengamatan. Tidak ada pengamatan. Ada. Kalau nanti pengamatan itu masuknya ke mana itu? Model apa itu pengamatan ini? Discovery Yang itu biasanya bisa. mengamati itu. Pengamatan bukan discovery atau Nah, masuknya ke situ nanti ya. Jadi karena ini dia hanya kooperatif itu ya orientasi, bekerja kelompok, terus penghargaan kelompok. Nah, ini Bapak Ibu ya. Oke, masih tahan ini? Masih, Pak. Masih, Pak. Lagi ya? Oh, sudah kita cukupkan. Pak. Ya betul, Pak. Kalau lagi saya tambah lagi. Kira-kira gimana Bapak Ibu? Kalau saya sih oke. Lagi, Pak. Teman yang lain gimana? Silakan. Oh ini tadi sudah ya. Ya, kemana kajian dia? Carikan. Non ya. Ya, kemana? Oh, di Tiara. Di mana? Nah ini. Oke, saya percepat saja ya, biar Bapak Ibu dapat materinya. Kalau ada seperti ini Bapak Ibu, ini kira-kira jawabannya yang mana ini kira-kira? Ini kan C6 ini. C6 membuat produk. C6 itu berarti yang membuat ya. Iya. Nah, C6. Kalau menjelaskan tadi C berapa Bapak Ibu? C2. Pak. C2 C1? C2. Menjelaskan itu C2. Ya, menjelaskan C2. Maka yang lebih tepat adalah membuat produk. Membuat ya. Oke. Nah ini Bapak Ibu ya. Nah ini yang perlu diingat Bapak Ibu ya. Ini sering keluar juga KKU seperti ini ya. Jadi menyebutkan kemudian mengidentifikasi itu C1 Bapak Ibu. Masih mengingat dia, menghafal itu masih mengingat ya. Kemudian C2 itu membedakan, menerangkan, mengartikan, menjelaskan ya, itu C2. C3 itu melaksanakan, membedakan. Kemudian C4 itu menyeleksi, mengedit, menguraikan. C5 itu membuktikan, menguji, itu C5. Nah, C6-nya membuat, membangun, membentuk. Maka yang lebih cocok di sini karena C6 kognitif mencipta, maka dia membuat ya. KKU-nya yang lebih tepat adalah membuat. Membedakan C berapa Bapak Ibu ini? Membedakan ini. C2. Membedakan C2 C3, ya. Pak. Menjelaskan. Bedakan. Menjelaskan juga C2. Menyebutkan C1. Kalau mengelompokkan C3. C2. Ini mengelompokkan ya. C2. Mengelompokkan. Iya.
Nah, oke, jadi jawaban yang tepat adalah membuat. Nah, Bapak Ibu, kalau disajikan indikator seperti ini, maka Bapak Ibu harus melihat ABCD-nya ya. A itu audience, B-nya itu behavior, C-nya itu condition, kemudian D-nya itu D-nya adalah degree. degree. Nah, kira-kira dari sini yang mana yang ada keseluruhan itu? Yang mana Bapak Ibu? Yang A ini Enggak, yang A enggak ada ini Pak. nggak Degree-nya, ada degree-nya enggak ada. ya. Ya, Nah, degree-nya enggak berarti ada. salah itu yang A. Yang B gimana kira-kira? Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan mengalami informasi melalui diskusi ya, siswa dapat menjelaskan kondisi secara benar. Loh, Disabunlah sekali itu tepat TV itu agak murah. ini lengkap semua ini ya? Iya, Pak. Nah, jadi Bapak Ibu kalau ada pertanyaan seperti ini, cari yang ABCD-nya lengkap. Kalau yang ini tidak lengkap Bapak Ibu. Ini kurang apanya ini? Kondisinya, Pak. Nah, yang depannya ya. Iya. Nah, ini penjelasannya. Jadi conditionnya tidak ada. Jadi melalui apa? Melalui diskusi atau melalui tanya jawab atau apa. Lah, siswa itu namanya audiens. Kemudian behavior itu yang ingin apa Bapak Ibu? Yang ingin dicapai ya. Siswa dapat menjelaskan apa, siswa mampu apa gitu ya. Behavior itu. Kemudian degree-nya itu secara benar, secara tepat. Nah, paham ya Bapak Ibu ya kalau menjumpai soal seperti itu ya. Nah, ini sekarang Nah, ini harus dibaca ini. Yang nomor 3, silakan. Silakan nomor 3. Ibu Muhariroh tadi ya. Iya, Silakan Bu Muhariroh. HP-nya dimatiin tuh. Mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas. Adapun pilihan strategi lagi. Adapun pilihan strategi pembelajaran untuk menjelaskan materi kepada siswa tersebut yaitu strategi pembelajaran deduktif. Berdasarkan tujuan dan strategi pembelajaran tersebut mencerminkan ragam pengetahuan yang jenisnya A. Fakta, B. Prosedur, C. Keterampilan, D. Konsep, E. Prinsip. Biasanya ini ada di materi ya, termasuk fakta, prosedur, atau keterampilan, atau konsep ya. Nah, kira-kira yang mana Bapak Ibu di sini ada mendefinisikan loh ini. Mendefinisikan, mengelompokkan, membedakan. Berarti ini sudah termasuk konsep. Ya, ini. Mengemukakan definisi itu berarti masuk konsep. Kalau fakta itu siswanya disuruh menyebutkan itu loh. Menyebutkan nama, kemudian kapan, di mana peristiwa terjadi, itu berarti fakta. Kalau konsep itu siswanya itu disuruh mendefinisikan, membedakan, mengklasifikasikan, itu berarti konsep. Kalau siswanya disuruh menjelaskan langkah-langkah berarti prosedur. Kalau sudah kaitannya, hubungannya antar konsep sebab akibat itu berarti prinsip ya, ke prinsip. Nah, oke. Jadi yang lebih tepat di sini adalah konsep. Nah. Oke, lanjut berikutnya. Yang nomor 4. Nah, ini. Silakan. Ya, 4. Ibu Debi silakan. Ya baik Bu. Perencanaan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari
dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari sehingga mendorong peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Pilihan strategi pembelajaran tepat yaitu A. Kooperatif, B. Inquiry, C. Problem solving, D. Discovery, E. Kontekstual. Kontekstual ya Pak ya? Menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh, menemukan materi, dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari, Bapak Ibu. Kontekstual. Ada lingkungan ya Pak ya? Berarti kontekstual. Patiwi kan? Kontekstual. Nah ini konsep kontekstual. Konsep belajar dengan mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa. Membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Itu namanya kontekstual. Nah, ini ada apa enggak dalam kehidupan sehari-hari? Ada Pak, dalam ada ya? kehidupan sehari-hari. Maka dia termasuk kontekstual. Kontekstual. Inilah Bapak Ibu. Nah, ya. Nah, kita pahami satu persatu. Kooperatif itu kata kuncinya apa Bapak Ibu? Bekerja sama ya. Bekerjasama dalam kelompok. Nah, kalau problem solving itu masalah-masalah real ya. Ya. Masalah-masalah real ya. Terus kalau PBL proyek ya. PJBL itu proyek ya. PJBL. Nah, jadi satu persatu ini kerjasama atau kelompok ya, kelompok itu untuk kooperatif, kemudian problem solving itu masalah-masalah real ya. Terus untuk PJBL itu proyek. Terus untuk inquiry itu adalah observasi eksperimen. Nah, observasi eksperimen. Terus memecahkan masalah itu inquiry. Kalau discovery mencari atau menyelidiki. Nah, mencari atau menyelidiki suatu permasalahan. Nah, ini ya, ini perbedaannya ini ya. Kontekstual itu ada hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Ini Bapak Ibu ya. Oke, jadi malam hari ini kita cukupkan sampai sini saja ya Bapak Ibu ya. Iya Pak. Lanjutkan untuk pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Saya serahkan ke Bu Susi. Silakan. Insyaallah Pak. Terima kasih Pak Ilmi. Tuh, pembahasan soal pada malam hari ini lumayan dapat banyak ya. Dan saya lihat ibu-ibu sama bapak di sini udah mulai memahami, terus lebih paham lagi gitu ya. Jadi semakin kita sering membahas soal, semakin paham nantinya. Mungkin untuk malam hari ini kita cukupkan saja. Nanti kita akan bertemu di esok malam ya. Jadi esok malam kita bertemu lagi di jam yang sama. Terima kasih telah bergabung di RGS ke-12. Kita bergabung di sini, kita membahas soal-soal UP kembali untuk persiapan nanti di bulan Februari. Terima kasih. Selamat beristirahat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Susi. Terima kasih Pak Ilmi.